Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Saya berharap saudara senantiasa sehat dalam masing-masing panggilan kehidupan yang Tuhan karuniakan. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Roma pasal 7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan terus menolong kehidupan kami. Untuk hari ini kami boleh dituntun Tuhan untuk berjumpa di minggu pertama bulan Juli 2020. Bahwa di tengah-tengah pergumulan dunia dan pergumulan kami akan pemutusan mata rantai penyebaran virus ini, Tuhan terus mengikat mata rantai hati kami untuk duduk bersama di sekitar firman-Mu, merenungkan sabda-Mu untuk terus menjadi kekuatan, pengharapan, dan tanggung jawab iman yang Tuhan karuniakan. Karena itu kami terus sehati memohon, bersabdalah dalam tuntunan Roh Kudus, karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau untuk terus menopang kehidupan kami. Dengarkan doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Roma pasal 7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26, sabda Tuhan berkata demikian. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Amin firman Tuhan. Kebebasan sejati itu tema perenungan kita. Saya pikir kita perlu meletakkan kata kebebasan di sini. Maksudnya apa? Kebebasan sejati kan kadang-kadang jangan sampai kita pahami, oh bebas dari hutang misalnya, bebas dari melakukan apa saja, dan seterusnya. Karena jika kita memahami secara umum kata bebas, kita bisa berbenturan dengan beberapa hal pada bagian akhirnya. Nah, ambil contoh, kalau kita mengatakan bebas, kadang-kadang mungkin yang kita pikirkan bebas dari hutang. Mungkin terbebas dari hutang bank, ya kita bisa terbebas dari hutang bank kalau kita lunasi sesuai dengan perjanjian kita dengan bank kan. Bebas dari hutang teman kita ya kalau kita sudah bayar. Bebas dari hutang belanja-belanja online ya kalau misalnya barang itu memang kita sudah lunasi dengan baik. Tapi ya apakah dengan demikian itu yang dimaksud? Tentu nanti kita lihat. Atau dalam perspektif yang lain, jika tema kita mengatakan kebebasan yang sejati, dibebaskan dari apakah kita maksudnya? Dibebaskan tanggung jawab dari orang tua kan tidak mungkin. Dibebaskan dari tanggung jawab sebagai anak tidak mungkin. Dibebaskan dari tanggung jawab dalam pekerjaan kan tidak mungkin. Semua kan punya kaitan-kaitan yang kemudian katakanlah pada saat yang mana memang kita mau mengatakan kita bebas. Di sekolah kita bisa bebas belajar apa saja, tapi kan tetap ada ikatan-ikatannya, aturan-aturannya. Di rumah kita bisa mengerjakan apa saja, tapi kan tetap ada kaidah-kaidah yang tetap harus kita penuhi secara bersama-sama. Kalau kita sejak berpikir perjalanan hidup kita dari kecil, kadang-kadang kan seseorang itu masih kecil ingin terbebas dari masa kecilnya menjadi seorang remaja.
Ketika seseorang itu remaja, ingin terbebas dari masa remajanya menjadi seorang pemuda, yang katakanlah ya PPGT atau apalah namanya. Setelah dia menjadi seorang pemuda, dia ingin terbebas dari pengaruh atau dampak dari orang tuanya dan ingin menjadi seorang pemuda yang mandiri, manusia yang mandiri dalam pekerjaan dan merencanakan kehidupannya dan seterusnya seperti itu. Artinya pada saat yang sama sebenarnya seluruh proses kehidupan kita ada dalam ikatan-ikatan yang kita berusaha wujudkan untuk menjadi seseorang yang katakanlah lebih baik dari sehari ke sehari. Tapi sampai kapanpun, entah kita anak kecil, remaja, pemuda, orang tua sekalipun yang kita anggap cita-cita untuk kemudian menjadi terbebas dan seterusnya, sebenarnya di seluruh tahapan-tahapan manusia tetap punya ikatan-ikatan, keterbatasan-keterbatasan yang tidak membuatnya bebas secara utuh. Orang tua, kalau misalnya kita menjadi seorang tua, apakah kita mendapatkan kebebasan sebelumnya? Kan tidak. Kita diikat lagi oleh tanggung jawab kepada anak kita. Kan begitu. Sebagai anak-anak, kita diikat lagi tanggung jawab kepada orang tua kita. Mungkin tidak ada lagi orang tua kita tidak punya lagi saudara, kita tinggal sendirian sebagai seorang pribadi. Tapi apakah itu dengan demikian kita sudah bebas dari apapun? Kan tidak. Kita tetap punya tanggung jawab, mungkin tanggung jawab sebagai seorang opa, sebagai seorang oma, sebagai orang yang dituakan. Pokoknya pada saat yang sama, kalau kita berpikir secara filosofis, satu-satunya hal yang membuat kita bisa terbebas adalah ya ketika kita sudah katakanlah menyelesaikan pertandingan hidup ini. Artinya secara filosofis kapan kita bebas? Ya pada saat kita mengakhiri pertandingan kehidupan. Ya di sana kita bebas. Kita bebas dari apa? Hutang, ya kita dibebaskan dari hutang bank. Kalau kita punya hutang bank, hutang kepada teman, bukan lagi kita yang bayar, hutang dan seterusnya kan bukan lagi tugas kita. Kita memang dibebas tugaskan kalau kita telah menyelesaikan pertandingan kehidupan, bukan tugas bebas ya. Artinya sepanjang hayat masih dikandung badan, maka terus kita ada dalam ikatan tanggung jawab. Nah, kebebasan sejati yang Paulus maksudkan jelas bukan terkait dengan kebebasan yang kita ingin capai layaknya terbebas dari masalah keuangan, terbebas dari masalah keluarga, terbebas dari masalah jemaat, terbebas dari masalah manajemen, dan seterusnya. Bukan kebebasan-kebebasan seperti itu yang ingin dicapai oleh Paulus. Jangan berpikir pragmatis ya. Kalau tema kita hari ini mengatakan kebebasan yang sejati dalam Kristus, kita dibebaskan dari seluruh pergumulan. Jangan-jangan sedangkan hutang dosa kita dibayar lunas oleh Kristus. Jangan-jangan hutang-hutang yang lain juga akan dibayar oleh Kristus. Karena itu ayo percaya pada Kristus. Jika ada debt collector yang datang menagih kita, kan tinggal kita katakan, silakan menghadap Tuhan saya yang menghapus dosa saya. Dana saya pun yang saya pinjam itu dia bisa hapus juga. Silakan pergi sama dia. Kalau kita mengatakan seperti itu sama penagih hutang, entah siapa yang dulu menghadap sama Tuhan di sorga, entahkah dia sang penagih atau kita yang menyarankan untuk segera menghadap ke Tuhan yang di sorga, entah siapa yang menghadap duluan. Nah, Tuhan menyelesaikan hutang dosa, memang itu tepat dan itu yang dikerjakan. Itu sudah pasti. Nah, bagaimana dengan hutang doi kita, hutang dokat kita, hutang uang kita diselesaikan dengan apa? Hutang dosa dibayar dengan darah. Kalau hutang doi dibayar dengan dana, kan? Bisakah Pak Pendeta dua-dua hutang itu, hutang dosa saya dibayar dengan darah, hutang dana saya juga dibayar juga dengan darah? Bisakah? Sebenarnya sih bisa. Gimana caranya? Kalau saudara-saudara memperhatikan Matius 7 ayat 7, membayar hutang dana dengan darah Yesus, sebenarnya bisa. Maksudnya dengan cara Yesus. Matius 7 itu juga mintalah, akan diberi. Carilah, akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Jadi kalau saudara-saudara mau membayar hutang dana dengan darah Yesus, mintalah kepada Yesus. Tapi cari juga. Kan gitu, itu yang disebut ora et labora. Minta kepada Tuhan, doa, dan bekerja. Kalau misalnya sudah meminta kepada Tuhan dan bekerja, Yesus pasti memberikan berkatnya untuk membayar hutang tadi. Jadi hutang dosa kita dibayar lunas oleh darah Yesus. Hutang dana kita pun juga bisa dibayar oleh Yesus Kristus dengan cara terus berrelasi dengan Dia, meminta kepadanya, dan juga mencari dengan segenap pekerjaan yang Tuhan karuniakan. Pasti Dia bukakan berkatnya. Dan pasti Dia membayar lunas kalau kita percaya dalam iman yang sungguh kepadanya. Maksudnya ora et labora. Dalam darah Yesus tentu kita akan menemukan itu. Hutang-hutang dosa kita juga dilunaskan. Kiranya jelas ya. Yang Paulus dan tema maksudkan di sini terkait dengan kebebasan dari hutang dosa. Sekali lagi, hutang dosa itulah uraian Paulus yang kemudian dipandang dari perspektif perjalanan iman dan pengetahuan Paulus sendiri soal hukum Taurat.
pemahaman Paulus sendiri soal hukum Taurat. Siapa yang tidak kenal Paulus? Ahli Taurat nih. Kalau dalam dunia sekarang, saudara-saudara, Paulus ini teolog perjanjian lama, ahli Bibli KPL, dia kuasai betul. Bandingkan saja ya, dari 27 kitab perjanjian baru, 13 itu tulisannya Rasul Paulus loh. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, 13, nyaris 50%. Dan 27 kitab perjanjian lama, perjanjian baru, Paulus menulis 13 diantaranya. Apalagi kalau kita bicara soal hukum Taurat, yang jumlahnya 10 dasatita itu, dan kemudian dijabarkan dalam 600 hukum yang lain, dan seterusnya berkembang begitu luar biasa. Bayangkan, pengetahuan Paulus soal Bibli KPL, soal hukum Taurat ini tidak diragukan. Mau dibolak-balik bagaimana, begitu hebat pengetahuannya. Profesor teologi seorang Paulus ini. Tidak ada cacat celahnya, sedikit pun memahami, apalagi melakukannya. Dia begitu luar biasa dalam memahami dan mengaplikasikan apa yang disebut Taurat yang dia pahami. Berkaca dari pengalaman Paulus soal ketidakcatatannya dalam melakukan hukum Taurat, kan mestinya kita mengatakan, jika dia sempurna, begitu baik, begitu hebat memahami hukum Taurat, maka pada saat yang sama dia juga sempurna dalam memahami dan mengenal Allah. Pengenalannya akan hukum Taurat mestinya menjadi jembatan emas untuk mengenal luar biasa juga kehadiran dan keberadaan Allah itu. Kan begitu logikanya. Kalau kita menguasai isi Alkitab, katakanlah, maka orang yang memberikan Alkitab itu juga pasti kita kenal. Katakanlah seperti ini. Saya menggunakan rumah, saya menggunakan perabotan-perabotannya, saya menggunakan fasilitas-fasilitas rumah itu yang saya nikmati, yang saya terima, yang saya tahu pemiliknya itu, dari siapa yang memberikannya, dari siapa yang mensuplai kebutuhan saya tiap bulan. Kan pasti kita berusaha melalui rumah itu, melalui perabotan-perabotan, melalui kebutuhan kita setiap hari, kita akan mencari tahu siapa sih yang kemudian menyediakan semua ini. Oh, ternyata si dia. Kan logikanya begitu. Kita menggunakan fasilitas, kita memahaminya, kita menikmatinya, maka orang yang memberikannya pasti juga kita akan kenal. Logika sederhananya begitu. Sama persis dengan ini. Kalau kita mengatakan Paulus menguasai sepenuhnya hukum Taurat, maka orang yang memberi hukum Taurat, pribadi yang memberi hukum Taurat, mestinya Paulus juga kenali dengan sempurna. Karena seluruh isi ini dia kenali dengan sempurna, maka si pemberi ini juga mestinya Paulus kenali dengan sempurna. Logikanya sederhananya demikian adanya. Maka dengan demikian kita akan mengatakan ketika Paulus begitu sempurna memahami Taurat, maka pengenalannya akan Taurat menyempurnakan juga pengetahuannya akan Allah, pengenalannya akan Allah. Untuk pengenalan tentang Taurat, maka itu membantunya untuk memahami Allah. Itu kan sederhananya demikian. Tapi apakah betul demikian? Ternyata tidak, saudara-saudara. Kalau kita membaca Kisah Rasul 9 tuh, di sana dikatakan Paulus lagi ke Damsyik untuk menangkap berdasarkan surat kuasa dari para imam-imam kepala. Tuhan datang menjumpainya dan dia mengenal Paulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan mengenalnya, kan Tuhan mengenal kita. Apa jawab Paulus? Siapakah engkau, Tuhan? Bayangkan ya, orang yang kenal Taurat luar biasa sempurna, pengetahuan akademik yang hebat, tapi tidak mampu menolongnya untuk mengenal sang pemberi Taurat. Ada yang salah, something wrong, besar sekali. Masa orang yang kemudian memberikan ini, saya paham, kenal ini seutuhnya, tapi pribadi yang datang memberinya pun saya tidak kenal. Saya justru bertanya, siapakah engkau? Padahal orang yang kemudian, pribadi yang kemudian saya pelajari itu adalah yang saya katakan saya ahli, saya melaksanakan amanat ini, tapi ketika sang pemberi amanat ini datang menjumpai saya tidak mengenalnya. Itu yang Paulus katakan. Kalau kita kemudian mau melihat pasal 7 ini dari awal, arti hukum Taurat, maka kita akan dapatkan secara khusus misalnya dalam pasal 4 ayat 6, pasal 7 ayat 4 dan 6 mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Prinsipnya adalah
ketika Paulus dengan luar biasa mencurahkan pengetahuannya, mencurahkan segala dayanya untuk memahami dan melaksanakan ini, dia tidak berbuah karena dia tidak mengenal Allah. Ini pengalaman iman Paulus loh, yang kemudian dia terjemahkan. Karena itu kita sekarang tidak ada di bawah hukum Taurat ini, tapi di bawah hukum Kristus langsung. Karena kenapa? Hukum Taurat yang diberikan Allah ini membuat pikiran Paulus hanya fokus pada ini, bukan fokus pada si pemberinya. Mengurung pikiran Paulus hanya pada ini. Itu yang kemudian diungkapkan oleh ayat yang ke-6. Mengurung kita. Apa yang diberikan oleh Allah mestinya untuk menjadi jalan, menjadi jembatan untuk mengenal Allah. Tapi kalau kita hanya berhenti pada apa yang diberikan Allah, pada hukum Allah, bukan pada Allah sendiri. Makanya Paulus katakan, sekarang kamu tidak berada pada ini, tapi berada pada Kristus, supaya kamu tidak lagi sekedar mengenal hukumnya, tapi langsung mengenal Dia. Sehingga ketika Dia menjumpai saya, Dia menjumpai kita, kita tidak lagi mengatakan, siapakah engkau? Tapi kita langsung tahu, oh Dia Allahku, Dia yang menjumpai saya. Kenapa? Karena Dia yang langsung datang berkenalan dengan saya, bukan lagi melalui hukum-hukumnya. Nah, itu yang kemudian menjadi luar biasa dijelaskan Rasul Paulus dalam bacaan kita. Itu yang kemudian dialami oleh Paulus. Sekarang saya merdeka, sekarang saya terbebas luar biasa. Tidak lagi meraba-raba siapa Allah saya, tidak lagi mengira-ngira bagaimana Allah saya melalui hukum ini, tapi langsung dengan kehadirannya bagi saya, dengan kehadirannya dalam Kristus, saya tahu Allah saya adalah Allah yang datang di dalam Kristus menjumpai manusia untuk memberi kelepasan. Nah, itu yang sering kita doakan. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Siapa Allah kita? Allah kita adalah Allah yang hadir menjumpai kita di dalam Yesus Kristus. Itu Allah kita. Nah, itu juga sepadan dengan pengakuan iman gereja Toraja yang sebenarnya terinspirasi dari Filipi pasal 2 ayat 11 itu yang berkata, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah Tuhan kita, Yesus yang hadir bagi manusia. Nah, menarik juga menjadi bagian perenungan bahwa dalam bacaan Kisah Rasul 9 itu, Yesus menyamakan dirinya dengan kita. Bayangkan, yang mau dianiaya Paulus adalah orang-orang percaya di Damsyik. Tapi Yesus mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Yesus menyamakan dirinya dengan kita. Bangga sekali kita. Jangan pernah takut bahwa ketika orang menghina kita, mencerca kita, merendah kita, ada pembela kita. Dia mengatakan itu aku. Bayangkan, itu aku. Ketika orang menginjak-injakmu, mengolok-olokmu, Yesus mengatakan itu aku. Nah, ini kan juga sebenarnya sama. Jadi hati-hati saudara-saudara menghina, mengejek, menganiaya, mengolok-olok teman saudara seiman sekalipun. Yesus juga menyamakan diri dengan mereka loh. Di dalam diri mereka juga ada tubuh Kristus loh. Hati-hati. Jangan sembarangan menghina tubuh Kristus. Jangan sembarangan menganiaya, apalagi menjelek-jelekkan, apalagi menginjak-injak mereka. Di dalam diri mereka juga ada roh Kristus. Mereka juga telah diikat oleh darah Kristus. Hati-hati. Tapi itu juga menjadi penghiburan bahwa di dalam diri saya ada roh Kristus yang terus meluap-luap untuk memberitakan tentang kebenaran, dan saya tidak perlu takut karena saya sudah tahu Dia tidak sekedar saya kenal lagi dari hukum-hukumnya, tapi Dia yang langsung datang memperkenalkan dirinya bagi saya sehingga saya kenal Dia. Kita terbebas lagi dari meraba-raba siapa Allah kita, meraba-raba mau kemana kita, meraba-raba mau bagaimana kita, dan itu Paulus saksikan luar biasa. Nah, itulah yang kemudian dia katakan kalau kita mau mengambil pengandaian dalam tarik-menarik tentang bagaimana peran Taurat dan dirinya dalam Roma pasal 7 ini, dimulai dari pasal ayat 14 sampai yang ke-19 kan di situ luar biasa Paulus mengatakan tarik-menarik antara hukum Taurat yang bersifat rohani dan dagingnya yang bersifat dan dirinya yang bersifat daging. Kan Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu dari Allah suci, sedangkan saya ini tercemar karena dosa. Ibaratnya gini, ini hukum Taurat diberikan kepada Paulus yang adalah daging. Nah, itu yang kemudian dia katakan, sebab kita tahu hukum Taurat bersifat rohani dalam ayat 14, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Karena itu, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Bayangkan itu, dosa yang ada di dalam Paulus yang membuat dia melakukan apa yang dia tidak kehendaki, tapi ada kehendaknya untuk melakukan yang baik. Ilustrasinya tuh gini, ini hukum Taurat yang sifatnya baik. Ini Paulus yang di dalamnya ada natur dosa untuk selalu melakukan yang tidak baik. Nah,
Hukum Taurat ini diberikan pada Paulus supaya melakukan yang baik. Itu kehendak yang baik dalam diri Paulus. Tapi di dalam Paulus ada dosa yang selalu justru mengajaknya melakukan yang tidak baik itu. Itu yang tarik menarik dalam diri Paulus. Ada hukum Taurat, tapi ada dosa yang telah mengikatnya untuk selalu dia lakukan. Dan dia tidak bisa terbebas dari peristiwa ini untuk senantiasa ada dalam tarik-menarik antara ini. Paulus tidak bisa terbebas hanya dengan berusaha untuk sempurna dalam Taurat. Karena dia selalu mendapati bahwa setiap saya berusaha untuk semurni-murninya melakukan ini, toh ikatan dosa saya begitu kuat. Dan saya tidak bisa terbebas dari itu. Saya terlalu terpenjara. Dan karena itu dia katakan dalam ayatnya yang ke-25 dan 26, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia merasa celaka karena kenapa? Dia ingin melakukan yang benar, tapi kecemaran dosanya tidak mampu. Dan karena itu tidak bisa dia melepaskan diri. Kenapa? Karena dia kalau selalu cemar, maka hukum Allah akan berlaku atasnya. Dia tidak bisa membersihkan dirinya. Tapi dia katakan dalam ayatnya yang ke-25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Paulus tidak mampu membersihkan dirinya karena kecemaran dosa warisan dari nenek moyang kita, tapi ada Kristus yang datang membersihkan dirinya sehingga hukum Allah yang luar biasa murni ini, lalu Paulus yang luar biasa kotor, tercemar, terlalu bersihkan dalam nama Kristus, menyatu untuk kemudian berdiri hebat di hadapan Allah dan tahu bahwa dia telah dibebaskan di hadapan Allah menjadi pribadi yang layak karena Kristus sendiri yang datang menjadi jaminan kebenaran bagi dia. Itulah yang disebut kebebasan sejati. Kebebasan sejati ini yang kemudian kalau kita membuka pasal 5 dan pasal 6 Roma pasal 5 dan pasal 6, di sana kita akan melihat bagaimana Paulus mendasarinya lebih dahulu soal mati dan bangkit bersama dengan Kristus, Adam dan Kristus. Jadi ketika kita dikatakan bebas sejati kebebasan kita itu sejati, kita diikat oleh matinya Kristus dan bangkitnya Kristus nih. Jadi kalau kita diikat dalam mati dan bangkit bersama Kristus, artinya Kristus mati, ya. Tapi ketika Kristus bangkit, karena kita diikat oleh kematian dan bangkitnya Kristus, maka kita juga akan ikut bangkit. Nah, bayangkan, hebat kan, sempurna kan, utuh Tuhan membebaskan kita. Dia sendiri yang datang. Itu yang disebut kebebasan sejati. Karena dia sendiri yang melepaskan kita dari perbudakan kematian. Yang dosa itu sendiri, Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Dan kita dibebaskan dari maut itu karena diikat oleh darah Kristus. Tapi jangan memahami kalau kita mengatakan bahwa Kristus sudah membebaskan kita, maka ya apa-apa saja yang kita kerjakan itu juga Tuhan akan tetap mengampuni kita. Kan saya sudah diikat tuh dengan kematian dan darah Kristus. Apapun perilaku saya kan bebas saja. Itu namanya memandang enteng kemurahan kasih karunia Allah. Kita dibebaskan dari kuasa dosa untuk justru menjadi agen pemberita Injil bahwa kuasa dosa dalam kematian itu tidak menguasai kita lagi. Karena itu jangan lagi berpikir untuk sangat taurisme. Berpikir tauristik atau taurisme itu maksudnya seluruh yang kita kerjakan seolah-olah menjadi piutang bagi Allah. Seluruh hal-hal yang kemudian kita anggap hebat, kita anggap baik, kita anggap mampu menolong orang lain sebagai bagian dari cara kita untuk, ya katakanlah, merayu Allah, menggombal Allah, atau menjadi tuntutan kebaikan kita di hadapan Allah. Itu sangat taurisme. Tapi bahwa ketika kita dibebaskan dari cara berpikir begitu, maka apapun yang kita kerjakan, kebaikan, kebenaran, membangun orang lain, berbagi kasih, berbagi kehidupan bagi orang lain, itu bukan sebagai tuntutan kita kepada Allah, tapi bagian dari cara kita dibebaskan dari dosa. Orang yang dibebaskan itu tidak lagi berpikir bahwa yang dia kerjakan itu bagian dari caranya untuk mendapatkan yang lebih besar. Bukan begitu, tapi sebagai sebuah cinta yang besar atas cinta Allah yang telah dianugerahkan bagi kita, membebaskan kita dari kematian. Jadi kebebasan sejati memberikan kita kebebasan juga untuk memberikan cinta yang sebebas-bebasnya, dalam arti cinta yang sebesar-besarnya bagi orang lain, seperti Kristus yang mencintai kita dengan luar biasa sempurna. Maka pada saat yang sama kita juga harus berbagi kasih yang utuh, yang sempurna, membangun kehidupan orang lain seperti Kristus yang datang membangun kehidupan kita. Tuhan memberkatimu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur boleh merenungkan sabdamu hari ini. Kami dimuliakan. Kami berdoa untuk terus kehidupan kami dalam masing-masing panggilan pekerjaan kami. Tolong kami Tuhan, kami kerjakan dengan baik. Mungkin masih ada saudara-saudara kami yang sakit, mohon Tuhan sembuhkan mereka. Saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan hiburkan. Saudara-saudara kami yang bergumul, Tuhan berikan hikmat boleh menjalani semuanya dengan baik. Pemerintah kami kiranya Tuhan terus memberkati dalam memutus mata rantai COVID-19. Kami terus akan melanjutkan kehidupan kami Tuhan. Dengarkan doa kami, jawablah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hai guys, like udah kali dan subscribe udah kali dan share ke teman.